Pagi-pagi makan sama Pak Iwan. Assalamualaikum kawan-kawan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faizenzi Inan Ateh. Saya berasal dari sekolah SMP Dar El Salam. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Petualangan Raka dan Jam Waktu Ajaib. Di sebuah desa bernama Lembah Damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia dikenal sebagai anak yang aktif, suka berpetualang, dan selalu ingin tahu tentang hal-hal baru. Namun, Raka mempunyai satu kebiasaan buruk. Ia sering terlambat ke sekolah, terlambat membantu orang tua, bahkan ia selalu terlambat datang ke latihan drum band. Suatu pagi, ia kembali telat datang ke sekolah. Ia berlari tergesa-gesa sambil membawa tas yang hampir terbuka. Di tengah-tengah perjalanan, ia tersandung batu dan jatuh tepat di depan toko barang antik milik kakek Bram. Dari dalam toko, kakek Bram keluar sambil tertawa kecil. Hati-hati nak, waktu tidak akan menunggumu, katanya sambil membantu Raka berdiri. Raka menggaruk kepala. Iya kek, tapi waktu itu cepat sekali, aku selalu kalah cepat. Kakek Bram tersenyum misterius. Kalau begitu, mungkin kamu butuh ini. Ia mengeluarkan jam saku tua dari dalam etalase. Ini adalah jam waktu ajaib, tapi ingat, jam ini hanya akan berfungsi pada anak yang benar-benar menghargai waktu. Raka menerimanya dengan mata berbinar. Wah, terima kasih ya kek, aku berjanji akan menjaganya. Malamnya, Raka menatap jam saku tua itu di kamarnya. Jarumnya berputar pelan, dan di tengahnya ada tulisan gunakan dengan bijak. Raka penasaran. Ia pun memencet tombol kecil di sisi jam. Seketika cahaya biru menyilaukan memenuhi kamar, dan Raka merasa tubuhnya melayang. Tiba-tiba ia sudah terbangun di kota yang sangat-sangat asing. Sebuah kota besar dengan menara jam raksasa di tengahnya. Di sana semua orang tampak berlari-lari tergesa-gesa. Tidak ada yang menang sedetik pun, sibuk. Tiba-tiba ada suara lembut di belakangnya. Selamat datang di kota waktu. Raka menoleh ke belakang dan ia melihat seekor burung hantu yang memakai kacamata. Aku penjaga waktu. Kau dipanggil ke sini karena kau sering menyanyiakan waktu. Raka terkejut. Hah? Aku? Tapi kan aku hanya sering terlambat sedikit. Burung hantu menggelengkan kepala. Sedikit demi sedikit, waktu yang hilang akan menjadi penyesalan besar tahu. Sekarang kamu harus menyelesaikan 3 tantangan agar bisa kembali ke dunia nyata. Tantangan yang pertama adalah lomba ketepatan. Raka harus menekan tombol tepat saat lonceng menara jam berbunyi. Ia menunggu, tapi terlalu cepat menekan tombol. Gagal. Ia mencoba lagi, tapi kali ini terlalu lambat. Setelah beberapa kali mencoba, Raka mulai memperhatikan irama waktu. Dan akhirnya ia berhasil tepat waktu menekan tombol. Bagus, kata burung hantu. Kau telah belajar bahwa ketepatan datang dari fokus, bukan dari terburu-buru. Tantangan yang kedua adalah menyelamatkan waktu yang hilang.
Di sebuah taman, Raka melihat banyak sekali jam pasir yang jatuh dan butiran waktunya berserakan. Raka harus mengumpulkan seluruh butiran waktu agar ia bisa kembali ke dunia nyata. Ia berlari ke sana kemari, tetapi semakin cepat ia bergerak, semakin banyak butiran waktu yang jatuh. Akhirnya, ia berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai bekerja dengan tenang. Dengan sabar, ia berhasil mengumpulkan seluruh butiran waktu. Burung hantu pun tersenyum. Kau telah belajar bahwa terburu-buru tidak selalu membuatmu lebih cepat. Tantangan yang ketiga atau yang terakhir adalah menyelamatkan anak yang kehilangan waktu. Raka melihat seorang anak yang menangis di tepi sungai. Ia kasihan dengan anak itu. Ketika ia bertanya, anak itu menjawab, "Jam punyaku hilang." Gara-gara ia kasihan, Raka pun membantu anak itu. Ia mencari ke sana kemari. Dan akhirnya jam itu ditemukan oleh Raka di tumpukan ranting. Ia mengambilnya dan mengembalikan ke anak itu dengan senyum. Seketika, anak itu berubah menjadi cahaya dan berkata, "Terima kasih ya Raka, kau telah belajar arti waktu sesungguhnya." Dan tiba-tiba Raka sudah terbangun di kamarnya dengan memegang jam saku itu di tangannya yang masih bersinar terang. Dan jarumnya menunjukkan pukul 7, tepat waktu untuk ia berangkat ke sekolah. Sejak hari itu, Raka sudah tidak pernah terlambat lagi. Teman-temannya kagum sekali melihat perubahan itu. Ketika mereka bertanya apa rahasianya, Raka hanya tersenyum dan menjawab, "Aku belajar bahwa waktu itu dijaga, bukan dikejar." Nah teman-teman, itu dia akhir dari cerita petualangan Raka dan jam waktu ajaib. Jadi pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah waktu adalah sahabat terbaik bagi yang menghargainya, dan juga musuh terbesar bagi yang menyia-nyiakannya. Gunakan setiap detik dengan bijak, karena waktu yang sudah hilang tidak bisa kembali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.